lahir dengan mukjizat. Dia Mesias. Dia adalah kalimat yang dimasukkan ke dalam Maryam. Saya akan membicarakan topik ini besok malam, bahwa Muhammad adalah penerus Yesus Kristus. Dan saya akan terbuka untuk pertanyaan yang lebih jauh selain pertanyaan malam ini. Jadi akhir kata, Tuan Moderator dan saudara-saudara, saya merasa benar-benar gembira berada di sini dan telah diberikan kesempatan untuk berbagi dengan seorang pembicara yang paling karismatik di dunia ini, yaitu Saudara Jimmy Swaggart. Dan saya sangat menghormatinya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sekarang 10 menit terakhir untuk Jimmy Swaggart. Saya melihat Alkitab yang dimiliki Tuan Didas dari Al-Quran, surat yang kami katakan bab 62 ayat 5 tertulis, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya. Kemudian mereka tidak memikulnya adalah mereka ibarat keledai yang mengangkut kitab-kitab, yang kalau dilihat kitab-kitab itu tebal. Apakah yang dihasilkan Alkitab? Adalah bukti yang jelas dari apa yang dihasilkan, dan itu nyata. Saya pernah ke Afrika beberapa waktu yang lalu, dan saya bersama beberapa menteri, dan saya memperkenalkan diri pada mereka, berbicara pada mereka, dan saya bertanya, saya tidak bertanya padanya, tapi dialah yang bertanya, bagaimana Anda bisa menjadi pendeta Injil dan Yesus Kristus? Anda tahu bahwa Yesus tidak bisa menjadi Mesias dan pembohong dalam waktu yang bersamaan. Dia adalah sama dengan apa yang dikatakan, ataukah pendusta? Dia bukan pendusta. Dia berkata bahwa teman dekatnya adalah seorang Kristen. Kami sering berdiskusi tentang Islam dan Kristen. Ini agar kami dapat mendalami kedua bahasan tersebut. Suatu hari, seorang pemuda Kristen berkata, ada yang kemasukan setan. Anda tahu dalam dalam Markus bab 16 ayat 17 dikatakan, dengan namaku mereka mengusir setan. Buku ini adalah kekuatan. Berjuta-juta orang sudah disembuhkan atas kekuatan dan atas kekuasaan Tuhan karena sudah menyebut nama Yesus. Jutaan sudah berubah secara cepat dari orang-orang yang terpuruk sekalipun, seperti apa yang sudah dikatakannya. Oleh kekuatan firman Tuhan, saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kekuatan dari buku yang bisa menghasilkan hal seperti itu. Anda boleh datang ke gereja kami. Di sana Anda bisa melihat orang-orang alkoholik, pecandu narkotik, dan calon penghuni neraka. Tapi saya tidak tahu apakah Islam percaya atau tidak tentang adanya neraka. Tapi malam ini mereka bebas oleh kekuatan Tuhan yang maha besar. Dibebaskan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Injil dari Yesus ini sudah jelas membuahkan hasil. Menghancurkan perbudakan atas dosa. Mengisi hati yang kosong. Dia bilang kami berjalan, saya dan dia. Dia berdoa untuk laki-laki ini yang kemasukan setan, orang gila. Ketika kami sampai, dia mengigau, bicara hal yang tidak karuan. Saya belum pernah melihat hal yang seperti itu. Dan dia bilang, temanku berdoalah untuknya, dengan hasil yang jelas. Dia pergi untuk mencari pendeta yang lain, dan saya ditinggal bersama orang yang gila. Lalu saya berpikir untuk berdoa, berpikir untuk mendoakannya. Dan dia berkata atas nama Tuhan Muhammad,
keluarlah darinya. Saya bertanya, apa yang dilihat? Tidak ada. Dia berdoa berkali-kali atas nama Muhammad, keluarlah. Tidak ada. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghargai Muhammad. Dia bisa berdoa atas nama Ibrahim, Musa, tapi tetap tidak ada hasilnya. Begitu pula atas nama Paul atau Peter, juga tidak ada hasilnya. Dia hanya berdiri saja dan dia bilang, saya akan berdoa. Teman Kristen saya mengatakan, saya melihat tapi tidak mempercayainya. Ulurkan tangan Anda atas nama Yesus Kristus. Keluarlah dari sana. Dia bilang, Saudara Swagard, doa saya sudah dijawab oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tahu Anda tidak akan menyangkal keajaiban Yesus. Tapi saya ingatkan sebagai penutup bahwa orang yang sudah mati tidak dapat menghasilkan mukjizat. Saya katakan sekali lagi, orang yang sudah mati tidak dapat menghasilkan mukjizat, tapi Yesus Kristus itu hidup. Saya punya waktu 2 menit. Dia berkata, datanglah padaku dengan seluruh kesulitanmu